Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Sulistia PhD selaku Wakil Direktur 2 Telkom University Surabaya. Yang terhormat Bapak Muhajir Sultanul Aziz Eskom MIKOM selaku Ketua Relawan TIK Surabaya. Yang terhormat Bapak Riza Praselanova Eskom MIKOM CHT CI MNLP selaku narasumber dari Relawan TIK Surabaya. Yang terhormat Kak Talita Aulia selaku narasumber dari tim pengembang White Swindler, serta yang terhormat teman-teman dan kakak-kakak semua peserta webinar kita pada pagi hari ini yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga acara webinar pada pagi hari ini bisa terlaksanakan tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam mari kita haturkan juga kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Seminar online ini akan mengungkap modus penipuan digital dengan tema modus pinjaman online. Sebelum memulai acara, mari kita perkenankan saya Sofia Labiba sebagai Master of Ceremony pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Agenda pertama kita adalah pembukaan yang disambung dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Selanjutnya adalah pembacaan doa, dilanjutkan dengan agenda keempat yaitu sambutan-sambutan, lalu acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh pembicara pertama, lalu diselingi dengan pemutaran video admisi universitas, lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pembicara kedua sekaligus sesi tanya-jawab, lalu yang terakhir adalah penutupan. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat. Selanjutnya adalah doa bersama. Mari demi kelangsungan berlangsungnya acara webinar pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sulistia PhD selaku Wakil Direktur 2 Telkom University Surabaya. Untuk Bapak Agus dipersilahkan. Terima kasih Kak Sofia Labiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh,
Terima kasih sudah membuat satu agenda yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Mungkin sebelumnya yang terhormat eh, Pak Reza Praselanova ya selaku pemateri eh, kita di pagi hari ini. Ada Pak Nizar juga ya, Pak Nizar, Sekretaris Program Studi Sistem Informasi di Telkom University, Kampus Cabang Surabaya, yang saya hormati, serta dan nanti pematerinya ada Kak Talita juga ya, Kak Talita, eh, Talita Aulia, dan juga Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi eh, topik tentang penipuan gini dan kemudian security itu juga menjadi hot topic sekarang ini. Jadi kalau eh, Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua amati yang terakhir kali kemarin ya ada PDN gitu ya, Pusat Data Center Nasional yang di Surabaya yang disusupi hacker ya, dan kemudian meminta tebusan dan kemudian merilis key-nya dan sebagainya. Jadi banyak sekali drama yang ada di situ. Dan ditengarai itu adalah uh, ada celah social engineering di internal, ya, di internal dari seseorang dari Lintas Sarta, kalau nggak salah. Jadi bagaimana itu bisa masuk gitu, artinya melalui satu proses social engineering dan mungkin salah satu yang related dengan apa yang kita bahas hari ini juga gitu ya. Artinya seseorang yang berpura-pura untuk mengenal kita dan kemudian menjanjikan sesuatu dan kemudian masuk ke sistem dan akhirnya berakibat fatal pada eh, data ataupun hal barang berharga yang kita miliki. Jadi sangat menarik sekali untuk webinar kali ini untuk bisa kita ikuti dan sekali lagi terima kasih kepada para pemateri, penyelenggara, adik-adik semua yang sudah terlibat dalam uh, persiapan webinar kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan kita bisa menularkan kepada lingkungan sekitar kita supaya kejadian penipuan yang saya yakin hampir semua yang ada di sini mungkin ada saudara, kerabat, orang tua, adik, tetangga yang pernah kena. Saya sendiri juga gitu ya. Ada pasti ya yang sudah terkena oleh modus-modus yang akan terus berkembang ke depan dan tugas kita adalah untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk sambutan dari Bapak Agus yang mengawali webinar kita pada pagi hari ini. Nah, memasuki acara inti pertama kita, yaitu penyampaian materi dari narasumber pertama kita, yaitu Kak Talita Aulia mengenai pengenalan proyek dari tim Wetsunder ini. Untuk Kak Talita Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Sofi atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat tampilannya? Sudah, Kak. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Talita Aulia. Teman-teman bisa panggil Lita. Saya mahasiswi dari Telkom University Surabaya sekaligus sebagai perwakilan dari tim pengembang Wet Swindler. Di sini saya ingin memperkenalkan tentang Wet Swindler. Nah, jadi apa sih Wet Swindler itu? Wet Swindler ini adalah komunitas untuk mengungkap modus penipuan digital. Nah, program ini merupakan salah satu program dari pengabdian masyarakat dari Telkom University Surabaya. Jadi Telkom University Surabaya ini pusatnya memang di Bandung, tapi mereka punya cabang di beberapa kota, salah satunya di kota Surabaya. Nah, Telkom University Surabaya ini letaknya di Jalan Ketintang nomor 156. Barangkali teman-teman mau main-main atau mau lihat-lihat bisa datang ke Jalan Ketintang nomor 156. Nah, Web Swindler ini menyampaikan informasi mengenai modus penipuan digital melalui visualisasi komik dengan harapan masyarakat lebih tertarik dan lebih mudah memahami. Nah, yang kemudian ada tujuan dari dibentuknya Web Swindler. Jadi Web Swindler ini karena sekarang semuanya serba teknologi, serba digital, serba connect dengan internet, seperti payment ataupun keuangan.
Nah, Web Swindler di sini ingin memiliki tujuan yaitu ingin memberikan edukasi masyarakat serta menyebarluaskan informasi tentang modus-modus penipuan digital yang sering banget terjadi di masyarakat. Nah, kemudian Web Swindler ini juga ingin menyediakan informasi penipuan dalam bentuk visual yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat, yaitu melalui visualisasi komik. Jadi, supaya masyarakat ini lebih tertarik. Nah, nggak cuma itu aja, Web Swindler ini juga ingin membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengenali dan menghindari penipuan digital. Jadi, overall tujuan dari Web Swindler ini ingin masyarakat lebih mengenali dan bisa menghindari dari penipuan digital. Dan mungkin teman-teman kalau udah tahu apa aja sih modus-modus penipuan digital, teman-teman bisa sampaikan hal itu ke rekan-rekan terdekat teman-teman, orang terdekat teman-teman, ataupun orang-orang tersayang teman-teman, sehingga mereka juga bisa lebih mengenali dan bisa lebih waspada gitu, sehingga terhindar dari penipuan digital. Nah, yang kemudian berikutnya adalah source of funding atau sumber pendanaan. Jadi program ini didanai oleh LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi kegiatan ini murni untuk kebermanfaatan masyarakat, impact baiknya juga untuk masyarakat, sehingga tidak dipungut biaya apapun ya. Nah, kemudian untuk collaboration team. Jadi Web Swindler ini kita nggak sendirian, kita bekerjasama dengan beberapa tim lainnya. Di antaranya ada Telkom University Surabaya, yaitu sebagai tim pengembang Web Swindler. Di sini kita beranggotakan 10 orang, yaitu dengan 5 dosen dan 5 mahasiswa. Kemudian kita juga bekerja sama dengan relawan TIK Surabaya sebagai tim event webinar seperti saat ini. Dan juga kita bekerja sama dengan jasa atau ilustrator komik untuk membantu kita memvisualisasikan informasi yang telah dirancang untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, yang berikutnya yaitu tentang filosofi Web Swindler. Jadi Web Swindler ini terinspirasi dari salah satu manga atau komik Jepang yang bernama Black Swindler. Jadi Black Swindler ini menceritakan tentang seseorang bernama Kurosaki. Dia ini seseorang yang eh, tersakiti gitu ya, karena keluarganya hancur oleh penipuan. Sehingga menjadikan dia ingin balas dendam kepada para penipu dengan cara menipu para penipu agar mereka mengembalikan uangnya kepada para korban. Nah, tapi hal ini bukanlah hal yang baik. Jadi Web Swindler di sini hadir untuk sebagai peran baiknya, yaitu dengan menginformasikan informasi penipuan, modus-modus penipuan digital. Nah, biasanya kan dalam lawan kata ada baik, ada buruk, ada antagonis, ada protagonis. Nah, ada hitam, ada putih. Nah, di sini kami menggunakan warna putih sebagai nama dari Web Swindler untuk mengambil peran protagonisnya, yaitu dengan menginformasikan modus-modus penipuan digital. Nah, yang berikutnya ada news source. Jadi news source ini adalah berita-berita yang dihimpun untuk kita jadikan referensi untuk pembuatan komik. Sehingga informasi yang disampaikan melalui komik itu adalah informasi dari kisah nyata karena diambil dari berita-berita dan juga dari cerita-cerita para korban. Nah, mungkin biasanya kalau kita baca berita itu kan teksnya panjang dan mungkin kita ada rasa malas untuk baca berita-berita teks yang panjang. Nah, Web Swindler ini hadir untuk memberikan informasi modus penipuan digital dalam poin-poin singkatnya dalam bentuk visualisasi yang menarik sehingga masyarakat tetap bisa memahami dan mengambil poin-poin singkatnya dan juga bisa menikmati visualisasi dari komiknya. Nah, kemudian ada beberapa event yang pernah dilaksanakan oleh Web Swindler ini. Sejauh ini masih ada 3. Yang pertama yaitu pada November 2023, kemudian webinar yang kedua dilaksanakan pada Maret 2024, dan webinar yang ketiga yaitu sekarang ini dilaksanakan pada Juli 2024. Nextnya kita juga masih ingin mengadakan beberapa webinar lain, jadi stay tune ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada platform Web Swindler. Jadi Web Swindler ini eksis di 3 platform. Yang pertama ada website dari Web Swindler sendiri, yaitu whitestripswindler.net. Dan juga kita punya 2 akun sosial media, yaitu Instagram dan TikTok. Username-nya sama, yaitu webswindler_official. Nah, teman-teman bisa coba buka ya. Coba kita buka bareng-bareng ya, kita lihat bareng-bareng. Nah, yang pertama dari website whitestripswindler.net. Mungkin linknya bisa aku drop di kolom chat ya. Teman-teman bisa nyoba sekalian. Nah, itu teman-teman bisa coba buka, coba sekalian. Di sini, di website Web Swindler ini, kita yang pertama ada blank field ya, atau kota kosong. Ini bisa teman-teman manfaatkan untuk
membagikan atau menceritakan tentang pengalaman teman-teman atau pengalaman orang-orang terdekat teman-teman yang pernah mengalami atau menjadi korban penipuan digital. Teman-teman bisa ketikkan di sini. Atau mungkin kalau teman-teman malas mengetik, teman-teman bisa memanfaatkan fitur mulai bicara. Nah, setelah fitur mulai bicara diklik, teman-teman bisa ceritakan kronologi dari awal kejadian hingga akhir kejadian, seperti apa aja penyebab dan akibatnya. Nanti akan muncul di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian jika teman-teman telah menceritakan sampai akhir, teman-teman bisa klik kirim cerita. Kemudian ada loading sebentar. Nah, nanti akan ada notifikasi cerita Anda telah berhasil dikirim. Nah, kalau ceritanya berhasil dikirim, nanti kita akan ada notifikasi email bahwa teman-teman telah mengirimkan cerita. Nah, nanti akan muncul seperti ini cerita dari teman-teman. Nah, itu akan sangat membantu Web Swindler untuk memproduksi komik-komik berikutnya. Jadi, partisipasi dari teman-teman akan kami tunggu dan akan sangat kami harapkan. Kemudian di bawah dari blank field tadi ada sinopsis singkat dari Web Swindler ini. Kemudian ini ada beberapa informasi singkat tentang Web Swindler, yaitu diantaranya ada beberapa mahasiswa yang dulu juga pernah memegang Web Swindler, kemudian ini adalah mahasiswa yang sekarang, dan juga beberapa dosen pembimbing. Nah, di sininya juga ada beberapa episode dari Web Swindler, komik-komiknya yang sudah diproduksi. Contohnya episode 1 tentang skimming ATM. Nah, teman-teman bisa baca nih sampai akhir di sini. Kemudian kalau udah dibaca sampai akhir, teman-teman mau cari cerita lain, bisa diklik di sini, kemudian memilih episodenya. Misalkan mau episode 9 penipuan telepon. Nah, teman-teman bisa baca lagi sampai akhir. Oke, itu untuk yang website dari Web Swindler. Kemudian kita ada 2 sosial media, yaitu Instagram dan TikTok. Nah, untuk yang Instagram dari Web Swindler ini, username-nya adalah webswindler_official. Teman-teman bisa follow, bisa like semua postingannya, dan komen-komen di setiap postingannya. Di sini juga di Instagram Web Swindler ini ada beberapa informasi singkat tentang Web Swindler dan juga ada beberapa episode dari komik juga. Salah satunya ada ini episode tentang pinjaman online atau pinjol ya. Jadi di sini di komik ini menceritakan bahwa ada seseorang bernama Abdi. Jadi Abdi ini menemukan suatu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang ilegal. Kemudian dia meminjam uang dari aplikasi pinjol tersebut. Nah, setelah uangnya masuk, Abdi membelanjakan semua uangnya ke barang-barang yang ia inginkan. Sebulan kemudian, Abdi mendapatkan notifikasi tentang tagihannya. Nah, ternyata tagihannya ini bunganya tinggi banget. Kemudian Abdi udah mulai dapat spam atau teror telepon dari aplikasi pinjol tersebut. Nah, karena tagihannya semakin banyak dan Abdi merasa dia bisa membayar, Abdi akhirnya depresi. Jadi itulah gaya pinjol ya. Nah, nggak cuman Instagram aja, kita juga ada TikTok. Nah, teman-teman juga bisa buka TikTok kita, yaitu @swindler_official. Nah, teman-teman juga bisa follow dan like semua postingannya. Di sini juga ada beberapa episode dari Web Swindler. Contohnya yang tadi ya, yang pinjaman online. Di TikTok juga bisa membaca sambil mendengarkan audionya. Teman-teman bisa baca sampai habis. Kemudian jangan lupa di like, di komen, juga di follow. Jadi itu kira-kira pengenalan Web Swindler dari beberapa platformnya. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan saya kembalikan kepada Kak Sofi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Talita Aulia atas materinya. Diharapkan teman-teman setelah ini juga bisa semakin mengenal Web Swindler juga ya. Kalian juga bisa mampir ke sosial media Instagram dan TikTok serta webnya Web
Swindler untuk input cerita kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi dari narasumber kedua, akan ada pemutaran video admisi dari Telkom University Surabaya. Mari kita simak videonya berikut ini. Kampus swasta terbaik nomor 1 di Indonesia kini hadir di Surabaya. Telkom University Kampus Surabaya. Berawal dari nama Institut Teknologi Telkom Surabaya, kampus ini berdiri pada September 2018. Institut Teknologi Telkom Surabaya resmi bergabung dengan Telkom University pada tanggal 15 Desember 2023 dan sekarang disebut sebagai Telkom University Kampus Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triandi Sarjono, Direktur Telkom University Surabaya. Telkom University merupakan perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan bervisikan menjadi entrepreneurial university. Telkom University saat ini hadir di Surabaya dan berkontribusi nyata tidak hanya untuk Surabaya tetapi juga untuk Indonesia. Dan ini sudah dibuktikan sejak awal ketika Telkom University sebelumnya menjadi IT Telkom Surabaya. Kita mendapat tugas khusus untuk mencetak adik-adik menjadi talenta-talenta digital yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami di Surabaya khususnya akan berfokus untuk adik-adik calon-calon generasi penerus bangsa menjadi talenta digital yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk membangun bangsa ini menjadi negara yang maju. Tujuan penyatuan IT Telkom Surabaya menjadi Telkom University Kampus Surabaya merupakan bagian dari program Telkom University National Campus untuk meningkatkan kolaborasi dalam menciptakan kualitas akademik serta menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan dapat berkontribusi bagi bangsa. Dari tujuan tersebut, diharapkan Telkom University dapat memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik dan merata dengan pembentukan kampus cabang di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Jakarta, dan kini di Surabaya. Telkom University Surabaya memiliki 4 fakultas, 11 program studi. Di antaranya, Fakultas Informatika, Fakultas Rekayasa Industri, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dengan adanya penyatuan Telkom University National Campus ini, Telkom University Kampus Surabaya memiliki predikat yang sama, yaitu perguruan tinggi swasta terbaik nomor 1 se-Indonesia menurut Webometrics edisi bulan Januari 2024 dengan akreditasi unggul. Dalam pemeringkatan ini, TELU berhasil naik ke peringkat ke-11 di tingkat nasional, bersaing ketat dengan perguruan tinggi negeri. Pencapaian ini membawa TELU menempati peringkat ke-1206 tingkat dunia. Telkom University Surabaya juga dikenal dengan berbagai inovasi seperti motor listrik bersama charging station berbasis PV, dan Smart Agriculture Vertical Farming di rooftop Telkom University Surabaya. Fasilitas kampus meliputi gedung kampus yang luas, ruang kelas modern, perpustakaan, aula serbaguna, rooftop garden, gedung olahraga, masjid, dan parkir yang luas. Layanan untuk mahasiswa mencakup Career Development Center, Student Service Center,
Pusat Bahasa Telkom University Surabaya, dan Forum Alumni Telkom University Surabaya. Telkom University Surabaya juga memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa seperti Omawa, BEM, DPM, Hima, serta kegiatan keagamaan, olahraga, kesenian, penalaran, dan sosial. Prestasi yang diraih antara lain ISMA, juara di berbagai kompetisi internasional dan nasional, menunjukkan kualitas unggul Telkom University Surabaya. Banyak banget hal yang bisa saya dapatkan selama saya berkuliah di Telkom University Surabaya. Contohnya dari yang awalnya saya tidak tahu tentang programming, tentang IT, jadi saya bisa tahu dan bisa meniti karir di perusahaan-perusahaan top perusahaan di Indonesia. Hal berharga yang saya dapatkan ketika saya berkuliah di Telkom University Surabaya yaitu ketika saya dapat mengimprove skill saya, kemudian itu juga disupport secara penuh oleh kampus. Salah satunya karena kebetulan saya menyukai hal-hal yang berbau karya tulis ilmiah maupun penelitian. Pada saat saya berkuliah, saya seringkali mengikuti lomba bertaraf nasional yang dimana itu juga saya mendapat kesempatan untuk berkeliling di Indonesia dan itu juga disupport oleh kampus. Telkom University Surabaya menciptakan masa depan gemilang bagi generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih pemutaran videonya, Kak Operator. Kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kedua yang diisi secara langsung oleh Bapak Reza Prasilanova, Eskom, MIKOM, CHTCI, MNLP. Pak Reza ini merupakan dosen dakwah dan sekretaris Prodi Universitas Islam Internasional Dalwa, dosen Communication Skill LPP Penerbangan Indonesia, asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi RI atau BNSP, serta fasilitator literasi digital Kementerian Kominfo pada 2021 hingga 2024. Kepada Pak Reza Prasilanova dipersilahkan. Baik, terima kasih ini untuk kesempatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ya buat semua peserta pada hari ini. Saya salam hormat juga, salam kenal kepada Pak Agus Sulistia. Sehat-sehat Pak Agus. Salam hormat, salam sehat juga untuk Pak Nizar. Sehat-sehat Pak Nizar. Ini komunikasi intens ini sejak beberapa hari kemarin. Hari ini giliran saya dari relawan TIK yang bekerja sama kita dengan Telkom University Surabaya untuk pengabdian masyarakat ya. Bagaimana kita menjadi bagian ya, menjadi bagian untuk pencegahan atau preventif ya, menjaga aset digital kita, menjaga finansial kita, interaksi kita di media sosial, di ruang digital. Karena yang namanya keamanan digital itu memang nggak ada yang 100% aman. Walaupun kita sudah berupaya seperti apapun ya, teknologi yang kita gunakan juga secanggih apapun, ada saja celahnya ya. Ada saja celahnya. Tapi untuk supaya kita tidak kebobolan dan lain-lain, yang namanya preventif ya, pencegahan itu sangat penting untuk masalah keamanan. Hari ini adalah salah satu bagian daripada pencegahan tersebut ya. Khususnya tema kita pada hari ini itu pinjol. Wah, begitu berkembang ya pinjol ini, sangat mudah kita untuk minjam, untuk ngutang pada hari ini, fasilitasnya luar biasa. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata tidak hanya pinjol yang lagi ramai, ada lagi judol ya, judi online. Mungkin ini nanti bisa kita angkat juga materi ini. Tapi untuk hari ini kita fokus ke pinjolnya dulu. Teman-teman semua yang sudah hadir, saya lihat sini peserta luar biasa ya, banyak ya. Pagi-pagi di waktu weekend Sabtu ini masih mau
kita berkumpul di sini untuk menambah wawasan kita. Baik, izinkan saya mau share screen dulu biar ada gambaran ya. Saya share screen dulu slide presentasi saya pada hari ini. Baik. Kak Sofia, apakah sudah muncul tampilan saya di depan sana? Sudah, Pak. Aman ya. Baik. Hari ini kita akan bahas tentang modus pinjol ya, kalau judul di poster itu. Tapi saya tambahkan pinjol ilegal. Karena dari apa yang saya riset, apa yang kita dalami lagi, ternyata yang perlu kita hati-hati itu di pinjol ilegalnya ya. Karena pinjol sendiri bagi pemerintah itu memang diperbolehkan, ada legal ya, ada pinjol legal. Pinjol itu dilegalkan di pemerintah, dilegalkan dengan beberapa syarat tertentu, pengawasan dari yang namanya OJK. Nah, jadi bukan pinjol itu, kalau modus pinjol, judulnya modus pinjol kayak kurang pas ya. Kalau modus pinjol ilegal, nah ini ilegalnya ini, pinjol ilegalnya ini yang perlu kita antisipasi. Walaupun nanti kita akan bahas ya, ada juga modus-modus yang menggunakan pinjol legal. Pinjol legal juga digunakan untuk modus-modus penipuan. Apa saja yang akan bisa kita bahas? Baik, sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan sama moderator kita ya, Kak Sofia tadi ya. Baik, ini profil saya tadi sudah dibacakan. Disclaimer dulu, dengan profil saya, yang pertama saya founder Neduh. Neduh itu komunitas yang saya juga bangun bersama teman-teman. Di Neduh ini berbagai macam masyarakat yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah korban-korban hutang. Di Neduh ini kita berikan bimbingan, pendampingan mental, spiritual, supaya orang-orang yang sudah terlanjur punya hutang sampai miliaran rupiah, itu tetap bisa kuat ya, tetap bisa bangkit ya, kita bersamai, kita kuatkan mentalnya. Jadi disclaimer-nya adalah saya menjelaskan materi tentang modus pinjol ini bukan berarti kita mengantisipasi pinjol yang ilegal, berarti boleh dong kalau pakai pinjol yang legal. Enggak juga. Justru saya adalah orang yang mewanti-wanti ya, orang-orang sekitar saya, lebih baik kita berusaha jangan berhutang. Ya. Walaupun berhutang itu boleh, dalam agama saya sekalipun berhutang itu boleh, ya hukumnya boleh, tetapi bukan hal yang disarankan. Yang tidak boleh itu kan ribanya gitu ya, ribanya kalau dalam agama saya. Jadi berhutang itu sendiri sebenarnya boleh, tetapi bukan hal yang dianjurkan untuk berhutang. Sebisa mungkin kita hindarilah untuk yang namanya hutang, karena akan ada masalah-masalah berikutnya. Masalah keluarga, masalah dengan orang-orang sekitar, persahabatan juga retak gara-gara pinjam dulu 100 gitu kan, tapi nggak dibalik-balikin. Nah, jadi disclaimer-nya, materinya saya bawakan hari ini, kita bukan mendorong orang untuk pinjam, ya, pinjam, ngutang. Ada celahnya memang bagaimana ngutang supaya bisa kita dapatkan dana cair dengan mudah, itu ada, tapi tidak akan kita sharingkan karena kita tidak mendorong orang untuk berhutang, tapi kita untuk antisipasi hari ini ya, tindakan preventif pencegahan kita supaya nggak kena modus penipuan ya, modus penipuan khususnya di pinjol-pinjol ini. Apalagi yang hadir di webinar ini ada yang niatan mau minjem uang gitu ya, karena ada kebutuhan, jangan berpikir minjem uang, hati-hati. Itu kita bakal jadi pangsa target ya, target para penipu itu. Baik, ini kegiatan saya offline dan online. Saya banyak memberikan seminar juga di pemerintahan maupun corporate, juga kampus-kampus ya. Ini kegiatan online saya kemarin. Saya jadi narasumber di Kementerian Kominfo untuk strategi inovasi digital UMKM juga. Dan terakhir kemarin saya juga ngisi di kecamatan ya, beberapa kecamatan di Surabaya ini untuk memberikan branding communication-nya. Baik, itu kegiatan saya, disclaimer saya. Nah, kita akan kenalan lebih dekat dulu. Apa itu pinjol? Tadi sudah saya singgung ya. Pinjol atau pinjaman online ya teman-teman semua. Pinjol atau pinjaman online. Nah, ini kalau bahasa kerennya sih fintech peer-to-peer lending. Itu bahasa kerennya ya, sekedar kita tahu saja ya. Fintech peer-to-peer lending. Atau gampangnya, pinjol itu layanan
pinjaman uang secara online. Nah, teman-teman bisa minjem uang secara online dan sifatnya itu tanpa anggunan. Ini yang paling menarik ya, tanpa ada jaminan BPKB lah, jaminan motor dulu lah bakal disita, atau sertifikat tanah, sertifikat rumah, enggak. Bisa kita dapat pinjaman tuh, hanya modal KTP doang ya, dan handphone, aplikasi di handphone. Karena kemudahan itu ya, karena kemudahan itu banyak orang yang keadaannya lagi susah keuangan, lagi kepepet, tertarik dengan pinjol. Namanya orang kepepet ya, gampang banget ya dijerumuskan, apalagi oleh oknum-oknum yang jahat ya, yang menipu. Jadi pinjol itu adalah pinjaman online. Pinjol sendiri dibagi dua, ada pinjol legal karena negara kita memang melegalkan pinjol tersebut dengan aturan-aturan, dengan sistemnya ya, yang dipantau, diawasi oleh OJK secara ketat sehingga tidak boleh ada pelanggaran. Pada pelanggaran ada sanksi tuh kepada aplikasi-aplikasi atau developer pinjaman online tersebut. Karena kita pernah punya kabar berita, kalau teman-teman mengikuti ya, ada salah satu pinjol legal ya, pinjol legal yang dilaporkan cara menagihnya itu tidak manusiawi. Nah, sehingga pinjol legal tersebut ya kena sanksi juga. Padahal ini pinjol legal ini, apalagi yang pinjol ilegal. Wah, apa yang harus kita antisipasi dari pinjol ini, khususnya pinjol ilegal ya. Baik. Terus bagaimana cara ngecek pinjol ilegal? Saya gara-gara meriset, ya pastinya setiap materi saya sudah punya materinya, setiap kali mau webinar, tapi setiap kali mendekati hari webinar, saya selalu riset lagi materi terbaru yang lagi hangat-hangatnya untuk kita bawakan. Nah, gara-gara saya riset ya teman-teman, itu YouTube, saya buka YouTube ya, kalau iklan munculnya pinjol. Munculnya pinjol. Saya buka TikTok ya, saya buka Instagram, itu munculnya yang disarankan semua tentang pinjol. Sampai saya sekarang banyak banget ya nama-nama pinjol ya. Ada yang inilah, laku lah, ada kami, ada kamu, ada kita. Macam-macam ternyata nama-nama pinjol itu ya. Nah, di antara nama-nama pinjol itu yang mana yang legal, yang mana yang ilegal. Kita harus cek. Bagaimana cara ngecek pinjol legal dan ilegal? Cara mudahnya kita bisa cek ke websitenya OJK atau ya melalui handphone kita ini, kita buka saja WhatsApp-nya OJK. Itu chatbot ya, nanti bisa dikontak, kita bisa tanya, nanti dia ngasihkan daftar list. Nah, ketika kita mau pinjol, mau minjam, jadi kita tahu nih, kita minjam ke pinjol legal apa ilegal dari informasi yang kita dapatkan dari OJK. Bisa dicatat ya teman-teman nomornya, tapi nomornya gampang dihafal nih, 157 kalau nomor teleponnya. WhatsApp-nya 081 157 157 157. Tinggal dikontak saja ke sana. Jadi kalau mau minjam ya, dicek dulu pinjolnya legal apa ilegal. Tapi kan ada di YouTube muncul terus. Kayaknya legal tuh, belum tentu. Dicek dulu teman-teman ya, cek dulu di daftar pinjol yang ada di OJK, apakah dia legal atau ilegal. Nah, itu tips yang pertama ya, tindakan kita, pencegahan kita supaya tidak terjerumus dengan yang namanya penipuan. Pilihlah pinjol yang legal ya. Kalau mau berhutang, tapi saya saranin jangan ngutang deh ya. Lalu modusnya apa saja yang bertebaran? Jadi di Instagram, di websitenya White tadi ya, White apa sih, Swindler. Nah, itu udah ada cerita-ceritanya. Saya juga ngikuti itu. Menarik banget komiknya. Ini para wibu-wibu kayaknya merapat ini. Apalagi wibu-wibu ini rata-rata generasi Z ya. Padahal saya ini, zaman saya itu kan Doraemon, Dragon Ball ya. Itu kan juga komik Jepang, tapi nggak disebut wibu kita ya. Padahal harusnya sebut wibu juga. Nah, pecinta wibu itu rata-rata generasi Z ya. Generasi yang populasinya banyak ya, yang sedang banyak-banyaknya khususnya di Indonesia ini. Ini perlu literasi tentang keuangan dan literasi tentang digital, tentang pinjol ini. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari yang namanya pinjol. Hati-hati. Ayo, hati-hati. Ini mungkin ada yang sudah pernah kena pinjol dan kena terjerat dengan kejahatannya. Itu handphone kita
Ya, aplikasi ketika kita download aplikasinya, ternyata aplikasinya itu virus, malware. Jadi bukan sekedar aplikasi yang meminjamkan uang, tapi dia jahat tuh. Aplikasinya bisa jadi virus di handphone kita, dia bisa sedot itu semua informasi yang ada di handphone kita. Kalau di handphone kita ada M-Banking, ya username password M-Banking kita bisa saja diambil. Nah, jahat modus. Lalu jahat yang kedua di komunitas neduh saya tadi, ada anggota kami itu yang hampir mau bunuh diri, ya mau bunuh diri. Padahal bukan dia yang minjam. Nah, padahal bukan dia yang minjam. Dia diteror oleh debt collector pinjol. Hanya karena kita anggap namanya Bunga. Ya. Mbak Bunga temannya Mbak Mawar ya. Mbak Mawar ini minjem di tempat kami, nggak dibayar-bayar ini. Kalau Mbak Bunga nggak ngasih tahu Mbak Mawar untuk melunasi hutangnya, nanti informasi Mbak Bunga akan saya share ke umum. Atau foto Mbak Bunga akan saya edit, saya sebarkan. Nah, si Mbak Bunga ini, anggota komunitas kami itu di Neduh, memang orangnya lemah mental, rapuh gitu ya. Bukan orang yang kuat gitu, strong, enggak. Wah, tahu-tahu kena kayak gitu ya, lemes dia, mentalnya kena. Pengen bunuh diri udah pengen hampir mati. Padahal dia nggak minjem. Dia bukan pelaku pinjol. Dia hanya temannya si Mawar. Loh, ngeri kan? Efeknya bisa seperti itu. Apalagi bagi yang minjam. Wah, ini debt collectornya bisa luar biasa memberikan penekanan secara mental gitu kan. Ini kejadian nyata yang ada di komunitas kami yang kami temukan tuh. Penagihan dengan cara memaki ya sangat benar, mengancam tadi ya, bahkan pelecehan seksual ya, diedit fotonya, dibikin nggak ada pakai busana, lalu di share, dikuasai Facebooknya, dia bisa menguasai itu ya, karena aplikasinya tadi bisa nyedot username password yang ada di HP kita tuh. Bahkan bunga pinjamannya bisa lebih daripada bunga yang ditetapkan oleh OJK. OJK menetapkan bunga pinjol itu kan 0,3% per hari. Dia bisa ngasih bunga tak terbatas, tinggi banget. Ini modus-modusnya. Dan penagihan itu tanpa kenal waktu loh. Bisa setiap jam itu dihubungi itu. Seperti kasusnya tadi ya, Mbak Bunga tadi. Padahal bukan dia yang minjem. Dia hanya kenalannya si Mawar. Jadi si pinjol ini ya, debt collectornya itu, semua nomor telepon yang ada di HP-nya Mawar tadi kan kotaknya udah dia sedot ya. Karena dia si Mawar tadi kan sempat menginstall aplikasi pinjol tadi kan, jadi udah kesedot tuh semua kontak yang ada di HP-nya si Mawar itu, bahkan semua kontak yang ada di sosmednya Mawar, bahkan kontak-kontak itu dihubungi satu-satu. Salah satunya tadi Mbak Bunga tadi. Mbak Bunganya saja diteror luar biasa, di SMS-in, di telepon malah. Apalagi Mbak Mawarnya, mungkin Mbak Mawar ini dimatikan HP-nya, ganti nomor dan lain-lain. Nah, baik, saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi saya punya teman, ya teman saya yang minjam, ya, saya nggak ditagih sama pinjolnya, cuman saya disuruh supaya teman saya itu membayarkan hutangnya. Tapi saya dikejar-kejar, udah dikasih tahu belum temannya, udah diingetin belum temannya. Saya dikejar-kejar, seolah-olah saya yang meminjam, padahal saya nggak minjam. Nah, ini jahatnya ya, jahatnya modus pinjol. Jadi mikir-mikir lagi kalau mau minjam online ya, yang legal apalagi ilegal, apalagi ilegal. Lanjut, modus selanjutnya nih, salah transfer. Hati-hati kalau tiba-tiba ada masuk duit ke rekening kita 20 juta, 100 juta, alhamdulillah rezeki dari langit. Jangan begitu. Jangan langsung sujud syukur. Jangan langsung sujud syukur. Dicek dulu mutasinya. Cek mutasi ya, cek mutasi. Jangan-jangan itu modus dari pinjol ilegal. Pinjol ilegal biasanya melakukan modus-modus yang kayak gini. Kalau yang legal nggak mau ya, yang legal. Yang legal dia menjaga diri, menjaga kualitas, menjaga profesionalitasnya dia. Kebanyakan yang ilegal sengaja dia jebak kita tuh. Wah, rezeki dari langit. Lumayan buat bayar SPP anak, buat bayar uang gedung, buat bayar UKT. Wah, apalagi ini lagi waktunya ya bayar-bayar ya. Langsung dipakai buat bayar. Aduh, ternyata itu pinjol. Tahu-tahu kita ditagih
Anda sudah meminjam uang dari aplikasi kami sebanyak 20 juta tanggal sekian. Loh, bukannya itu rezeki dari langit dapat transferan dadakan. Ternyata kita dijebak pinjol. Terus bunganya nggak masuk di akal. Akhirnya aduh, pusing deh kita. Hati-hati, itu ada modus yang salah transfer. Ada juga modus yang begini teman-teman. Ini hati-hati ya kalau kita ngasih identitas pribadi, password, dan lain-lain lah tentang pribadi kita ke teman terdekat sekalipun. Atau keluarga terdekat sekalipun. Karena ada kejadian yang begini. Jadi anggap saya punya teman namanya Dodi. Si Dodi ini bilang sama saya, "Hei Reza, itu saya tadi transfer kamu, saya salah transfer tuh, 50 juta. Wah, banyak banget kamu salah transfer. Iya, tolong ditransfer balik ya." Oke deh Dodi. Karena saya kenal sama Dodi ini teman dekat. Ya langsung aja kita ambil m-banking gitu kan, kita transfer balik ke Dodi. Sudah ya Dot, udah tak kembalikan salah transfermu tadi. Kamu kok transfer, ya salah transfer ke saya. Padahal si Dodi udah pernah pegang nomor KTP saya, dia sudah ajukan ke pinjol, lalu cair uang dari pinjol itu. Sebenarnya yang transfer ke saya itu uang dari pinjol. Ya, uang dari pinjol transfer ke saya. Lalu saya transfer ke Dodi. Dodinya kabur, Dodinya hilang. Pinjolnya nagih ke saya kaget. Loh, kapan saya pinjam ke kamu jual pinjol? Lah ini 50 juta masuk cair ke rekening kamu. Loh, bukannya uangnya Dodi kemarin. Pas saya cek mutasi, ternyata benar bukan dari rekening Dodi, tapi dari rekeningnya pinjol. Nah, ada yang kayak gitu tuh, kejadian kayak gitu. Jadi kita kalau dapat transferan, walaupun orang terdekat sekalipun, cek dulu mutasi kita dari mana tuh. Dodi dihubungin hilang sudah. Nah, ini modus-modus salah transfer yang kayak gini dari pihak pinjolnya langsung atau orang terdekat kita. Hati-hati. Bisa dipahami? Kita lanjut ke modus selanjutnya. Jika terlanjur dapat transferan terus gimana? Yang pertama jangan pakai uangnya. Kalau sujud syukur nggak apa-apa deh, nggak apa-apa sujud syukur. Tapi jangan dipakai uangnya, bayar SPP lah, wah lumayan nih buat traktir ulang tahun. Jangan pakai uangnya, itu nomor 1, jangan dipakai uangnya. Haram. Yang kedua, hubungi pihak bank. Bener gak nih ada transferan seperti ini dari rekening seperti ini? Kalau benar, kita minta tindak lanjut dari bank. Yang ketiga, atau kalau kita tahu nomor transfernya itu nih kayaknya rekening yang saya tahu nih. Ini pinjol ilegal nih kayaknya. Kalau kita tahu itu dari pinjol ilegal, langsung aja laporin ke Satgas Pasti atau Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal. Di WA aja atau di IG-nya Satgas Pasti. Kita laporin tuh, kita sedang dijebak ya oleh pinjol ilegal dengan salah transfer modusnya. Nah, ada lagi modus selanjutnya teman-teman. Waspada pinjol ilegal berkedok koperasi. Ingat, koperasi itu ya, koperasi simpan pinjam KSP itu hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya. Itu aturannya tuh. Dia tidak membuka secara terbuka ya, secara umum membuka pinjaman kepada siapa saja, enggak. Hanya kepada anggotanya saja. Jadi ada berkedok koperasi ya, dia bikin aplikasi online juga, terus ditawarkan ke orang-orang. Oh, ini aman, legal, ini koperasi. Tidak. Walaupun dia koperasi ya, tapi dia tidak boleh beroperasi pinjol karena pinjol itu harus didaftarkan ke OJK kalau mau jadi legal. Nah, sedangkan koperasi ini di bawah Kementerian Koperasi ya. Hati-hati itu. Kalau ada yang mau ngasih pinjaman, ini koperasi pakai aplikasi secara online langsung cair, hati-hati. Ada juga yang berkedok investasi ya, seperti mahasiswa IPB yang kita tahu nih, mahasiswa Telkom University, hati-hati nih. Harus hati-hati karena di IPB itu ratusan, bukan hanya puluhan atau 1-2 mahasiswa yang kena. Ratusan mahasiswa hanya lagi semangat entrepreneurship ya. Dia investasi, katanya setiap transaksi itu akan dapat komisi 10% pada saat mereka transaksi di toko online tersebut. Ya, jadi modusnya modus joki pinjol atau gestun gitu, gesek tunai. Seperti itu modusnya tuh. Ya sih, akhirnya kan nggak punya dana nih mahasiswa nih untuk investasi. Disarankan untuk pinjol, jadi ada pembimbingnya tuh dari si pelaku. Akhirnya mahasiswa tuh ambil pinjaman online, dipakai buat investasi. Setelah dipakai buat investasi, ternyata
tidak ada balik investasinya, tidak ada. Katanya juga mau ditolong untuk membayar mencicil pinjolnya juga enggak, kena tipu tuh ratusan. Sampai akhirnya kampusnya juga memberikan fasilitas untuk pengacaranya ya, untuk advokasinya. Sampai sebegitunya itu, waspada dengan yang namanya pinjol. Memang pinjol yang dipakai oleh mahasiswa IPB itu pinjol legal ya, mereka minjam di pinjol yang legal, aplikasi pinjol legal. Pinjol legalnya sampai diperiksa juga sampai OJK, apakah ada modus-modus yang mereka lakukan atau mereka ada hubungan dengan penipu ini. Ternyata lolos, ada 4 aplikasi pinjol yang lolos oleh OJK, tidak ada hubungannya, mereka baik-baik saja. Pinjol legal ini memang kesalahannya adalah di penipunya ini, pinter banget nipu mahasiswa ini. Wah, itu sampai berapa miliar itu ya. Hati-hati, waspada ya, modus dengan berkedok koperasi atau investasi. Saya nggak pernah minjem, saya nggak pernah kredit, saya nggak pernah bersentuhan dengan pinjol. Tapi kok tiba-tiba ada yang nagih saya lewat WhatsApp. Nah, cek ayo yang punya nomor KTP, cek ya di idepku ya, idepku.ojk.go.id, dicek nomor KTP-nya, bisa cek di sana. Apakah nomor KTP kita jangan-jangan udah dipinjam sama si Dodi tadi itu. Ya kayak kasusnya Dodi tadi. Diam-diam dia pakai nomor KTP buat daftarkan pinjol, padahal itu nomor KTP temannya. Ayo teman-teman semua yang ada di sini boleh cek KTP-nya. Merasa nggak pernah bersentuhan dengan pinjol, tapi kok ditagih pinjol, jangan-jangan KTP kita pernah dipakai orang untuk daftarin ke pinjol. Cara ngeceknya di sini, idepku.ojk.go.id. Baik, akhir bahaya menggunakan joki pinjol. Ini tadi sudah saya singgung. Joki pinjol atau ada yang namanya gestun, gesek tunai. Jadi banyak orang ini kasusnya ya, kenapa dia pakai joki pinjol? Dia udah keseringan minjem, dia udah keseringan pakai pinjol, terus gagal bayar, di blacklist namanya, sehingga nggak bisa lagi minjem kemana-mana. Si joki kasih iming-iming, namamu yang di blacklist bisa saya hapuskan. Bahkan kamu bisa cair uang dengan cepat. Saya bantu, tapi kasih saya komisi. Wah, itu. Kasih saya komisi. Biasanya dia minta nomor KTP kita, identitas kita. Lalu si joki pinjol ini akan mengarahkan kita ya ke pinjol ilegal pastinya. Kalau di legal pasti nggak bisa. Ke pinjol ilegal. Cair dari pinjol ilegal, uangnya dikirimkan ke kita, kita juga ngasih komisi ke dia, ke pinjolnya. Habis itu kita ditinggal. Ini penyakit lagi, ini bahaya ya, joki pinjol. Jadi harus kita hindari juga. Baik, sampai di sini dulu pemaparannya, wawasannya, sharing-sharing kita. Kita akan lanjutkan mungkin dengan studi kasus, dengan sharing-sharing pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator kita, Mbak Sofia, silakan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Reza atas materinya, insight yang luar biasa. Baru kita dapatkan ya teman-teman dari materi barusan. Semoga kita bisa termotivasi dan jadi pelajaran buat kita supaya semakin aware terhadap modus-modus penipuan digital yang sedang marak saat ini. Sebelum beranjak ke agenda selanjutnya, teman-teman dimohon untuk mengisi kuesioner untuk testimoni, kritik, dan saran dari kelangsungan acara webinar Whiteswinder ini. Link kuesioner ada di kolom chat ya, teman-teman. Dimohon buat mengisi dengan kritik dan saran terbaik kalian, karena akan ada door prize juga untuk kritik dan saran terbaik. Sertifikatnya juga akan otomatis masuk ke Gmail kalian saat kalian setelah mengirim form kuesioner tersebut. Jadi jangan lupa mengisi supaya dapat sertifikat. Admin, halo admin. Iya, gimana? Linknya belum ada kak, link Oh iya, kuesionernya belum ada di. sebentar ya, Oke, teman-teman. makasih ya.
Link kuesioner sudah terkirim di kolom chat, silakan diakses dan mengisi supaya dapat sertifikat juga kalian. Nah, sambil menunggu kalian mengisi kuesioner kritik dan saran, kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa nanya tentang materi tadi yang diisi oleh Pak Riza atau Kak Talita. Boleh langsung on mic atau boleh di drop pertanyaannya di kolom chat saja. Untuk pertanyaan terbaik akan dapat door prize juga. Jadi silakan drop pertanyaan terbaik kalian. Baik, karena pertanyaannya sudah banyak yang masuk, pertanyaan pertama dari Kak Dwi Anissa Maharani dari Depok. Izin bertanya, apa dampak jangka panjang dari penipuan pinjol terhadap industri keuangan digital dan kepercayaan publik terhadap layanan fintech, serta bagaimana cara mengembalikan kepercayaan tersebut? Mungkin ini pertanyaannya boleh ditampung dulu atau langsung dijawab? Kak Sofi nanti pilih ya satu, saya jawab. Boleh yang ini ya, saya jawab dulu ya. Oke, Pak. Karena banyak nih ya yang masuk, yang resen juga banyak ini. Takutnya sampai malam ini. Jadi perlu dipilih yang tercakep ya, karena pertanyaan yang tercakep bisa dapat hadiah juga nih kayaknya ya. Tadi ya, kalau untuk kepercayaan pinjol atau fintech itu nggak usah ditanyakan kepercayaannya. Masyarakat butuh banget itu. Yang ilegal sekalipun masyarakat tertarik, apalagi orang banyak butuh uang hari ini. Masalah keuangannya orang banyak butuhnya hari ini. Ya, kalau bicara kepercayaan. Tapi pastinya itu akan mengganggunya ke masyarakatnya, bukan kepercayaan ke perusahaan fintech-nya. Tapi ke kita, ke masyarakat kita. Justru ya, bahkan sekarang fenomenanya, kita bicara pinjol yang legal saja, jangan yang ilegal, yang legal saja. Dengan banyaknya pinjol ilegal saja, apa dengan banyaknya pinjol legal saja, atau yang sekarang bahasa kerennya ya pay later gitu ya, pay later, bayar nanti, itu bikin kita tuh kayak mentalnya gampang ngutang teman-teman. Ini yang kita lebih khawatirkan tuh di masyarakatnya, diri kita dan keluarga kita ini, orang-orang sekitar kita itu. Karena kan di handphone saja, baru buka handphone saja, saya bilang tadi saya buka YouTube, udah muncul tuh penawaran, mudah, langsung cair. Di kami langsung bisa sampai 80 juta. Oh, bayangin saya yang lagi kepengen beli mobil gitu kan, mobil bekas gitu kan, butuh uang, kurang 80 juta, digituin dapat iklan, langsung tertarik. Itu pinjol yang legal tuh. Jadi lebih ke sana. Kalau kepercayaan, orang-orang yang butuh uang sampai hari ini masih percaya mereka tuh, masih percaya. Tapi yang jelas pihak-pihak seperti OJK ya, demi untuk menjaga ya, transaksi online ini banyak regulasinya, banyak aturan yang ketat. Dan Satgas pasti tadi juga sudah banyak sampai ratusan pinjol ilegal itu ditutup, diusut juga banyak mereka. Sampai hari ini mereka tetap masih terus bertugas ya, mengejar, mencari, mengungkap ya kasus-kasus itu. Ya supaya apa? Supaya pinjol yang legal pun kepercayaannya, terus fintech kita menggunakan teknologi ini di ruang digital juga tetap kita merasa nyaman dan aman. Apalagi dengan kasus
pusat data nasional aja kebobol gitu kan. Ini bikin kita nih gimana nih digital Indonesia nih ke depan kan. Kalau bicara data aja bisa kebobol, apalagi transaksi yang berhubungan dengan uang di dunia digital, apakah aman? Ini kan bikin kita khawatir. Ini yang jadi masalah kita ke depan. Baik, itu Kak Sofia. Kita pilih lagi pertanyaan yang mana nih? Baik, sebelumnya untuk Kak Dwi Anissa Maharani, apakah pertanyaan tersebut sudah dijawab? Oke, makasih Kak Dwi. Izin bertanya, Kak, mohon maaf. Baik, boleh Pak. Silakan. Iya. Mengantri tuh. Ya, perkenalkan saya Salahuddin, saya UMKM. Yang ingin saya tanyakan, saat ini kan sudah banyak yang jadi korban itu ya, pinjol baik itu, tapi itu pinjol itu enggak, pinjol yang legal itu enggak mau dibilang pinjol, namanya tuh fintech gitu ya. Mereka bilangnya kita bukan pinjol, fintech gitu ya. Itu bagaimana supaya OJK itu gini ya, kayak apalah menghapus gitu ya, apa pinjol, karena bagaimanapun sudah banyak yang meresahkan, baik yang legal maupun yang ilegal. Yang legal juga bunganya juga ngeri-ngeri sedep loh ini loh Mbak Kak. Terus yang kedua, menurut saya itu ya, yang ilegal itu pemainnya itu banyak itu saja. Seumpama namanya apa, mirip-mirip yang legal gitu ya. Seumpama sudah dihapus, sudah diblokir, itu orangnya itu, oknumnya itu apa ganti nama, ganti baju gitu. Tapi aslinya orang tetap sama saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seumpama kita sudah jadi korban kayak tadi itu, teman saya juga ada Kak. Apa namanya? Tiba-tiba di rekeningnya sudah ada uang apa 25 juta, bilangnya dari pinjol, itu ditagih. Kalau sudah kejadian itu sebaiknya kita bagaimana gitu ya, langkah kita gitu ya. Saya sih belum kejadian. Saya juga kadang agak was-was juga sih. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, langsung saya tanggapi Pak Salahuddin ya. Bagus Pak, pertanyaannya menarik itu. Itu keresahan kita bersama. Yang pertama, saya memang merasakan juga keresahan pinjol legal saja ya. Tadi ya, betul. Pinjol legal saja sekarang tambah banyak. Gara-gara riset materi hari ini, ya saya mau cari berita terbaru, tadi saya bilang, saya buka YouTube, buka TikTok, itu ikannya iklan pinjol, dan loh macam-macam ya, ternyata ya, aneka ragam namanya gitu loh. Nah, itu yang legal tuh. Sehingga kita kayak dimudahkan untuk minjam. Kalau mereka mengatasnamakan fintech, ya benar, pinjol itu fintech. Tapi kalau mereka menolak, saya bukan pinjol, ya nggak mungkin lah. Kan pakai aplikasi online situ Mbak. Situ kan pakai aplikasi online. Itu namanya pinjol, pinjaman online. Kalau nggak pakai aplikasi online, kalau ada anggunan, ya seperti bank pada biasanya, itu namanya bukan aplikasi pinjol. Itu hanya apa mereka, hanya istilah-istilah mereka saja supaya tidak disamakan dengan modus-modus pinjol Pak. Nah, tapi tetap ya namanya pinjol sama, cuman pinjolnya legal atau tidak gitu, legal atau ilegal. Nah, nanti di OJK itu bisa dicek nama pinjol ini, nama fintech ini tadi legal atau tidak. Nah, yang legal saja memang meresahkan. Itu kembali ke kita memang mau nggak mau. Karena kalau secara hukum perdagangan ya sama kayak kita. Masa kita mau nutup yang namanya Shopee, Bukalapak. Kita harus ngikuti perkembangan zaman memang kan. Yang kita tahu di Tanah Abang kapan hari itu berita ya Pak ya, minta ditutup apa Shopee apa itu yang minta ditutup. Kan itu bukan solusi istilahnya, karena eranya sudah eranya digital kita ini, sudah memang eranya digital ya. Kita sebagai UMKM, kita sebagai pedagang juga harus mengikuti itu marketing 4.0 tadi, penjualan dengan cara era digital. Kita harus ngikuti, nggak bisa kita mematikan digital, ya nggak bisa, malah akan semakin berkembang. Teknologi ini semakin cepat berkembang Pak. Kita yang nolak, malah kita yang ketinggalan, kita yang nggak bisa berkembang, kita mati bisnis kita nanti. Nah, sama dengan halnya pinjol ini tadi. Nah, di situ kan juga bisnis itu mereka akan terus berkembang. Cuman kitanya pribadi Pak yang harus sadar diri, jaga diri, tahan diri, dan juga keluarga kita supaya jangan bersentuhan dengan yang namanya pinjol
legal maupun ilegal ya. Kita hidup sederhana, kita terapkan prinsip-prinsip yang seperti itu. Kita nerima dengan apa yang ada, jangan memaksakan kehendak, ya kan? Kalau memang nggak mampu, punya motor, nikmati saja motor itu. Nggak usah terlalu berharap punya mobil. Tapi kita berusaha terus supaya kita bisa naik level, bisa beli mobil. Ya dengan cash, walaupun hanya mobil bekas gitu kan ya, apa namanya, semangat yang sederhana seperti itu mulai kita tanamkan. Ini sebagai tindakan pencegahan kita, Pak. Karena kalau kita mau tutup pinjolnya, yang ilegal saja, yang jahat tadi saja, wah semakin banyak lagi. Jadi OJK ini juga bekerja luar biasa sebenarnya, menutup banyak pinjol-pinjol yang legal dan ilegal. Yang legal yang bermasalah ya, yang legal yang bermasalah kemarin juga ada. Itu sih yang bisa kita kasih masukan. Kita harus jaga diri kita dan keluarga kita supaya nggak bersentuhan dengan pinjol tadi. Ya nggak usah bersentuhan dengan hutang lah, lebih baiknya itu. Ya kita kelola keuangan kita dengan lebih cerdas, dengan kehidupan yang lebih sederhana. Apa yang ada kita manfaatkan semaksimal mungkin, jangan memaksakan kehendak kita. Nah, begitu Pak Salahuddin. Apa ada lagi yang perlu ditambahkan kira-kira? Nggak, seumpama di rekening kita sudah ada uang pinjol itu gimana? Penyelesaiannya apa, Pak? Nah, kalau rekening kita sudah masuk, Pak, ya, tapi kita tidak merasa minjam ya, Pak ya. Tapi kita tidak merasa minjam. Langsung tadi saya bilang hubungi pihak bank, Pak. Hubungi pihak bank, dari pihak bank pasti akan ada saran-saran karena pihak bank sering menghadapi hal yang kayak gini, laporan kayak gini. Mereka pasti punya saran-saran gitu. Ya mungkin bisa jadi pihak bank mengembalikan kembali itu rekeningnya, mengembalikan kembali ke mereka. Jadi kita nggak ada minjem, ya kan? Lalu kita laporkan tadi ke nomornya OJK. Saya dapat salah transfer. Kami khawatir ini modus menjebak kami untuk pinjol karena kami tidak merasa mengajukan pinjaman sama sekali gitu. Nah, itu tadi laporkan ke WhatsApp-nya OJK tadi Pak, 081 157 157 tadi Pak. Nah, itu tindakan yang bisa kita lakukan Pak pada hari ini. Karena kalau udah kejadian kita pakai uangnya atau kita ketipu uang kita nggak bisa kembali, itu susah untuk proses itu. Nah, itu sih saran-saran pencegahan yang paling penting, itu pencegahan untuk hal-hal penipuan itu, Pak. Baik, itu Pak. Semoga manfaat, semoga dapat masukan, Pak ya. Jawabannya. Selamat pagi. Selamat pagi, siap. Baik, lanjut. Kakak moderator. Baik, terima kasih buat pertanyaannya, Pak. Mungkin ini karena banyaknya pertanyaan yang masuk, mungkin dipilih beberapa saja ya teman-teman. Jadi mohon maaf Ada nggak Mbak semuanya. juga ini. Iya, ada yang mau juga, Talita juga. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Rizka dari Malang. Mbak Talita mau nanya bagaimana cara membuat pembaca komik dapat mengerti dan menyukai komik. Mengingat nggak semua suka baca komik. Terima kasih. Boleh Kak Talita dijawab? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi dari Kak Rizka ya. Jadi untuk bagaimana untuk membuat cerita ini bisa menarik, yang pertama kita mungkin memilih tema dulu, tema yang relate dengan kehidupan sehari-hari dari teman-teman semuanya gitu, tentang penipuan digital gitu. Terlebih kan ini tentang digital ya, mungkin dari teman-teman semuanya pasti tertarik dengan digital. Nah, untuk yang nggak semua orang bisa suka dengan komik, kita berusaha untuk membuat ilustrasinya yang bisa dinikmati oleh semua orang, mungkin dari teknik pewarnaannya, desain karakternya, dengan tentunya dengan konsultasi dengan jasa komiknya yang mereka sudah berpengalaman juga. Nah, kemudian kita juga membuat narasi yang singkat namun jelas, yang sehingga bisa diterima oleh masyarakat, sehingga bisa mudah dipahami. Jadi untuk orang-orang yang ingin mendapatkan informasi tapi nggak mau baca teks yang panjang-panjang, mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dari cerita singkat di komik. Terus mungkin cara kita biar mereka mungkin mau tertarik, kita juga memanfaatkan sosial media TikTok karena di situ kita bisa baca komik-komiknya dengan disertai musik-musik gitu. Jadi bisa readersnya ini bisa enjoy gitu. Itu sih mungkin dari White Swindler ini. Apakah sudah menjawab Kak Rizka?
Baik, terima kasih Kak Ariska atas pertanyaannya. Mungkin ini yang raise hand boleh on mic satu atau dua orang supaya Saya bisa. Kak, Saya izin Kak, tanya Kak. saya izin tanya Kak. Saya izin tanya Kak. Izin tanya Yap. Kak. Boleh Kak Izin Najla. tanya. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Kak Talita dan Pak Leiza. Untuk Kak Talita sendiri kan kita tahu Kak kalau Indonesia ini minat bacanya sangat rendah. Dan berbagi kehadiran TikTok jadi attention span kita menjadi sangat kecil. Lantas bagaimana kakak menyajikan komik atau ilustrasi yang dapat menghadirkan informasinya secara efektif dan komprehensif tanpa terasa seperti membaca dan dapat membuat imajinasi reader itu menjadi menggila atau enjoy gitu Kak. Dan untuk Pak Reza, kalau misalnya kita sudah terlanjur di Pak menggunakan pinjol ilegal dan akan dikatakan bakal disebarluaskan datanya, untuk proses penanggulangannya seperti apa ya Pak? Dan proses pelaporannya seperti apa? Soalnya pernah ada kejadian ini saya baca di berita. Jadi dia mau melapor, dia harus lapor ke Polri, habis lapor ke OJK, habis itu lapor ke Satgas Pengawasan Investasi. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, makasih untuk Kak Najla Azarin atas pertanyaannya. Jadi mungkin biar readers ini bisa enjoy dengan komiknya, kita bikin ilustrasi komik ini yang nggak terlalu banyak teksnya. Jadi kita lihat dari gambar sekilas-sekilas itu mungkin pembaca bisa memahaminya, tetapi ya tetap perlu menggunakan teks agar membaca lebih dapat sangat-sangat memahami dari poin yang disampaikan. Nah, kita dari untuk untuk menarik pembaca, kita juga menggunakan sosial media tadi karena untuk anak muda ya terutama itu kita sukanya mungkin berselancar di sosial media. Jadi itu cara kita agar komik dari Wes Miller ini bisa diminati oleh teman-teman semuanya. Baik, untuk saya tadi ya, pertanyaan buat saya tadi, kalau udah terlanjur pinjol ilegal gimana? Ketika kita pinjol, kita sadar kalau itu pinjolnya pinjol ilegal misalkan. Ya berarti kita harus sadar juga konsekuensinya bahwa data diri kita tidak aman, tidak ada jaminan, ya, tidak ada yang menjamin. Kita harus, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu harus siap-siap. Tapi ya namanya manusia kan, kita harus tetap berusaha lah ya, harus tetap berusaha. Bagaimana walaupun kita tahu itu salah ya, itu salah kita, tahu kita itu kesalahan, benar. Ketika kita sudah mengajukan ke pinjol, nah nomor kita, KTP kita disalahgunakan, kita laporkan ke OJK. Ya, tapi sebenarnya ketika kita minjem ke pinjol ilegal, ya, kita minjemnya ke pinjol ilegal, nomor KTP kita, data diri kita itu tidak terdaftar, ya, tidak terdaftar di negara, di pemerintah, di BI sebagai orang yang gagal bayar atau data cekal gitu ya, data cekal pembayaran itu. Kita tidak masuk karena kan itu pinjolnya pinjol ilegal sebenarnya. Cuman yang dikhawatirkan adalah data diri kita itu disebar-sebarkan, dipakainya nggak baik gitu kan. Lebih ke sana yang kita khawatirkan, disalahgunakan untuk hal yang lain. Jadi ya tetap kita laporkan ke OJK kalau misalkan dipakai untuk pinjol dan lain-lain, kita lapornya ke OJK, atau kita bisa laporkan ke Kominfo untuk data diri kita yang disalahgunakan di layanan BRT Kominfo, itu linknya. Bisa di search aja di Google BRT Kominfo, nah kita bisa bikin pengaduan di sana. Kita juga bisa bikin pengaduan di kantor polisi, bisa. Kalau di Surabaya ini ada cyber polisinya ada, jadi polisi yang memang menangani kasus-kasus cyber itu, kriminal khusus gitu ya. Nah, kita bisa laporkan ke sana, kartu identitas saya sempat pakai pinjol ilegal, terus dampaknya kartu P saya ini sempat disebar-sebarin kemana-mana,
sempat dipakai yang nggak baik, saya pengen ditanggulangi. Itu yang bisa kita lakukan. Itu tindakan kuratif itu ya, yang bisa kita lakukan. Sekali lagi buat teman-teman yang hadir di sini, masalah keamanan digital, masalah penipuan ini, kalau sudah ke tindakan kuratif, kita pasti nggak mendapat hasil maksimal ya untuk keadaan kita pada hari ini. Bagaimana kalau kita supaya nggak kena, kita harus menjaga pencegahan itu. Tindakan preventif pencegahan itu yang paling penting, jaga diri kita jangan sampai kejadian, itu yang paling penting tuh. Ya, baik, itu semoga jadi masukan ya. Baik, Kak Najla, apakah menjawab ya? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya buat Kak Tessa Nagita, mungkin tadi mau bertanya. Iya Kak, perkenalkan nama saya Tessa. Izin bertanya Kak, saya dari Bangka. Izin bertanya kepada Kak Talita. Sejauh mana sih Kak komik itu dapat mempengaruhi kelompok usia tertentu seperti anak-anak atau remaja? Lalu bagaimana sih peran visual dan narasi dalam komik dapat mempengaruhi persepsi atau pandangan dari si pembacanya? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Tessa Agita atas pertanyaannya. Jadi sejauh mana visualisasi ini akan membantu? Jadi visualisasi komik ini kita juga banyak mendiskusikan dengan jasa komik atau ilustrator komik, sehingga mereka memberikan saran-saran terbaik untuk menggunakan karakter komiknya. Nah, jadi di sini mendapatkan karakter komik utamanya sebagai tokoh Abdi itu dengan visualisasi anak laki-laki yang dia sering terkena korban penipuan digital. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang memberikan pengaruh ya, komiknya memberikan pengaruh kepada membaca. Jadi seperti yang tadi teman-teman udah ada yang sharing di kolom chat ya, kalau dari kecil pun kalau disuruh baca komik tuh lebih suka. Jadi kebanyakan juga mungkin orang-orang lebih suka baca berita atau baca sesuatu yang teksnya nggak terlalu panjang. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya, sudah sangat menjawab Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya buat Kak Tessa Agita. Selanjutnya Kak Andrian Adinata, mungkin mau bertanya. Terima kasih Kak. Selamat pagi Kak Reza dan Kak Talita. Izin bertanya Kak, saya Andrian Adinata dari Lampung. Untuk Kak Talita izin bertanya, adakah tips memilih kata-kata dalam komik agar menarik buat pembaca untuk segala umur? Untuk Kak Reza, adakah cara dalam mengecek kalau nick kita dipakai orang lain untuk registrasi di aplikasi pinjol online? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Andrian Adinata atas pertanyaannya. Jadi untuk tips kata-kata ya, jadi di dalam komik ini kita mengusahakan untuk tidak menggunakan banyak kata-kata karena konsepnya kan komik dan kalau banyak kata-kata mungkin juga readers ini akan bosan juga. Jadi tips kata-katanya kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, seperti bahasanya mungkin nggak terlalu formal gitu, sehingga pendengar ini ketika membaca juga merasa relate gitu. Jadi untuk tips kata-katanya teksnya nggak terlalu panjang dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Baik, giliran saya ya.
kalau mau ngecek KTP kita atau nomor NIK kependudukan kita udah dipakai buat pinjol atau belum, bisa dicek di websitenya OJK, tepatnya ya idepku.ojk.go.id. Saya kirimkan di kolom chat. Nah, itu dia. idepku.ojk.go.id. Nanti kita bisa masukkan data diri kita, nomor NIK kita sebagai debitur, dicek apakah muncul kita sebagai debitur di situ. Kalau muncul berarti NIK kita pernah dipakai buat pinjol. Baik. Baik, untuk Kak Adrian, apakah bisa diterima jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak, atas Baik, terima jawabannya. kasih. Terakhir. Pertanyaan terakhir untuk Kak Bobi Mahardika. Boleh on mic, Kak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada narasumber kedua. Izin bertanya, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya dari UNESA. Izin bertanya, bagaimana cara mengedukasi terhadap para orang tua yang cenderung apabila ada modus penipuan digital seperti menerima pesan dari suatu aktor terkenal maupun mendapatkan link phishing cenderung untuk tertarik, terutama pada orang yang telah memiliki usia lanjut atau bisa dikatakan sebagai gen alpha. Bagaimana dalam mengatasi hal tersebut karena marak sekali kasus saat ini tentang korban pinjol agar tidak bertambah semakin banyak dan terjadi umumnya pada generasi alpha yang terkena. Sekian, terima kasih. Baik. Ya kita dampingi. Kita dampingi ya kalau beliaunya lagi menggunakan gadget ya, kita edukasi sambil ngobrol-ngobrol asik yang santai ya. Kita kasih tahu wawasannya karena kan bisa jadi karena belum ada edukasinya, tidak ada wawasannya itu. Kalau kita lagi bersama beliau ya, orang-orang itu kita kasih tahu ini ada link undangan, hati-hati jangan sembarang dipencet. Kalau ada link-link yang modelnya kayak gini tulisannya jangan sembarang diklik. Ini bisa jadi modus penipuan. Kalau misalkan ada penawaran-penawaran pinjaman dengan cair mudah, pinjaman dengan cair yang besar rangkanya ya. Jangan mudah tertarik, itu bahasa-bahasa orang yang mau menipu. Lalu kasih cerita-cerita. Ini loh, Bu, ini loh Pak, ada pengalaman si ini si fulan. Nah, kisah nyata. Orang-orang usia generasi alfa itu kalau dikasih kisah nyata tuh percaya. Nah, itu rumusnya itu. Kasih cerita, kisah nyata, ada orang yang kejadian kayak gini, jadi Bapak Ibu jangan kayak gitu. Mereka akan lebih aware, akan lebih hati-hati tuh. Itu cara mengedukasi kita tuh. Komunikasi personalnya begitu. Lalu yang kedua, ketika ada acara semacam ini diikutkan, diajak ya, biar terliterasi juga beliaunya. Oh, wawasannya jadi menambah. Nah, karena ada wawasan sehingga ketika ada penawaran-penawaran yang semacam itu akan difilter ya, di pikiran bawah sadarnya akan terfilter secara otomatis. Nah, akan ada pertimbangan-pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak. Kalau tidak ada wawasan, tidak ada yang filter. Pokoknya menarik, pokoknya asik gitu kan, apa yang di gadgetnya itu lewat, wah dipencet, dicoba-coba, ternyata kena tipu atau ternyata terjerumus ya. Jadi begitu, ada dua cara tadi ya. Yang pertama personal approach ya, komunikasi personal, pendekatan personal. Yang kedua diajak literasi yang semacam ini lebih banyak lagi. Baik, terima kasih. Baik, untuk Kak Bobi, Izin bagaimana? bertanya lagi, Kak, apakah bisa? Bisa. Bagaimana apabila sudah ini nih Kak, apabila sudah terkena suatu pinjol yang ilegal. Nah, namun tadi udah dikatakan oleh Kakak itu bahwasanya bisa minta tolong ke bank untuk dilepaskan. Nah, apabila dari banknya sendiri itu udah mengatakan bahwasanya
ini pinjol ini udah tidak bisa dilepaskan, itu bagaimana ya Kak solusi menghadapi hal tersebut? Pinjol itu kan bukan pakai bank, ya beda. Bank dengan pinjol. Kalau bank itu kita minjem di bank banyak syaratnya, banyak seleksinya, bisa ditolak, bisa diterima. Nah, yang bikin orang tertarik pinjol itu karena Apa? tanpa syarat, tanpa tolak gitu ya, langsung cair. Nah, pinjol legal terdaftar di OJK. Kalau kita minjem di pinjol legal, lalu kita gagal bayar atau kita punya masalah dengan pembayaran kita bisa terblacklist nama kita di Bank Indonesia. Sama seperti saat kita minjem di bank, ya, entah itu untuk bayar beli mobil, motor, atau beli rumah, kita gagal bayar di bank, kita bermasalah sama bank, nama kita juga bisa terblacklist tuh. Sehingga kedepannya kita kalau mau minjem lagi itu nggak bisa, susah, ya kan? Nah, di pinjol yang legal pun kita bisa terblacklist. Tapi kalau kita minjemnya di pinjol ilegal, memang kita tidak masuk data blacklist kalau kita gagal bayar. Tetapi pastinya dengan minjem di pinjol ilegal itu pasti akan ada lebih banyak ya negatif-negatif yang terjadi. Pasti akan lebih banyak hal-hal negatif yang merugikan kita dibandingkan pinjol legal. Walaupun tampaknya wah enak dong kalau gitu, mendingan pinjem di pinjol ilegal aja, nggak tercatat di BI kalau kita seret bayarnya atau gagal bayar. Atau kalau gagal bayar sekalipun tinggal aja aplikasinya dimatiin, nomor HP-nya ganti nomor baru gitu kan. Nah, tinggal aja nggak usah bayar. Toh dia juga nggak punya hak menerima transaksi apapun karena mereka kan bisnisnya ilegal juga. Nggak begitu juga. Kita nggak tahu backing-backingannya orang pinjol ilegal ini seperti apa mafianya, kita nggak paham kan. Apalagi kalau data diri kita udah terambil, terpegang oleh mereka, wah itu berbahaya lah. Bisa dimanfaatkan yang nggak benar. Nah, saran kita laporkan ya, kita melakukan pelaporan lah untuk penjagaan diri kita. Nah gitu, gimana kira-kira? Ada lagi yang kurang? Sudah cukup Pak. Baik, Terima kasih banyak sama-sama. atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan paling terakhir dari Kak Rusi Dilan, boleh on mic, Kak? Baik, makasih buat kesempatannya, Mbak. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Reza dan Mbak Talita. Saya izin mau bertanya. Mungkin pertanyaan saya lebih dari satu. Saya izin bertanya apa saja peran pentingnya untuk menggambarkan konsekuensi dari penipuan pinjol dalam bentuk komik. Jika ya, bagaimana cara terbaik untuk memasukkannya ke dalam komik ya Mbak, agar tetap bisa dipahami dengan bijak oleh masyarakat di semua kalangan umur, baik anak-anak sampai dengan orang dewasa. Dan apakah ke depannya ada rencana untuk Wetzwinder disampaikan ke pemerintah atau LSM untuk digunakan sebagai media dalam peningkatan kesadaran terkait penipuan pinjol, serta berdasarkan penjelasan di awal sesi bahwa Wetzwinder terinspirasi dari pengalaman nyata korban penipuan pinjol dengan latar belakang berbeda. Apakah sempat melakukan wawancara atau testimonial langsung dari para korban pinjol? Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Mbak dan Mas. Mau Mbak Talita dulu? Baik, terima kasih untuk Kak Rusi Dilan atas pertanyaannya. Jadi agar Wetzwinder ini bisa diterima oleh maksudnya oleh semua kalangan. Jadi seperti yang saya paparkan tadi bahwa yang pertama kita menyajikan konten yang relevan gitu, yang relate sama kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Nah, yang kemudian kita juga menyediakan visualisasi komik yang menarik sehingga masyarakat ini tertarik dan mudah memahami. Nah, seperti yang saya katakan juga sebelumnya bahwa di dalam komik ini kita sebisa mungkin menyajikan komik dengan ilustrasi yang dia tanpa teks juga bisa dipahami. Cuman kita tetap menggunakan teks, tapi dengan teks singkat agar tampilannya masih terlihat lebih bagus gitu. Nah, kemudian untuk yang promosi
kita promosinya tadi di sosial media dan juga di website. Untuk cerita-cerita yang kita sampaikan ini berdasarkan cerita dari korban, karena kami seperti tadi yang saya paparkan di website Web Swindler itu kita punya fitur untuk kota kosong untuk kita membagikan cerita-cerita kita terkait tidak hanya kita atau orang-orang terdekat kita untuk membagikan ceritanya tentang modus penipuan digital. Jadi para korban-korban penipuan digital bisa menyampaikan ceritanya melalui website tersebut. Sehingga nanti di kita juga ada notifikasinya dan itu mempermudah kita untuk memproduksi komik-komik selanjutnya. Itu dari Web Swindler. Selebihnya mungkin dilanjutkan oleh Bapak Riza. Baik, kalau kita bicara era digital hari ini, ya secara psikologi itu masyarakat dunia, ya bukan hanya Indonesia, bahkan dunia, udah kebanyakan dominan tuh visual. Sehingga strategi kita memang sudah benar yang dilakukan teman-teman ini melalui sosial media dan dengan visual, ya. Dan orang sekarang tidak suka baca yang panjang-panjang. Itu mungkin di zaman saya terakhir, ya, generasi milenial itu terakhir masih senang baca buku yang banyak-banyak tuh. Kita cari informasi itu di buku. Kalau hari ini generasi Z cari informasi nggak di buku, di TikTok. Saya mau cari resep masak sop daging tuh di buku, di majalah-majalah itu ada resep sop gitu kan. Kalau hari ini enggak, di TikTok, ya. Langsung lihat videonya, visual lah, lihat gambar-gambarnya. Jadi memang itu target market kalau kita bicara dalam bisnis itu, ya. Target marketnya memang kebanyakan visual dan generasinya sekarang lagi memadati, ya. Populasi kan generasi Z, ya. Generasi wibu itu juga banyak tuh. Banyak pasukannya itu. Sehingga tepat itu pakai komik-komik yang bernuansa Japan-Japan seperti ini tuh. Ya, memang harapannya kita akan bisa perluas lagi, ya. Jangkauannya tidak hanya ke segmented targeted untuk generasi Z, tapi generasi-generasi lainnya, ya. Nanti pasti akan dikembangkan lah. Pengembangan ini akan lebih lanjut lagi. Mungkin ada videonya nanti atau bagaimana, tidak hanya komik. Pasti akan dikembangkan lebih lanjut. Dan seperti kerjasama itu pasti tidak menutup kemungkinan. Yang namanya ingin berkembang kan pasti harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga nanti literasi kita tentang penipuan, tidak hanya penipuan online, ya, tidak hanya pinjol, ya, yang kita bahas di komunitas kita ini. Cuman tema hari ini memang pinjol, ya. Tema hari ini pinjol. Nanti segala macam penipuan yang ada di era digital, di dunia digital itu akan dikupas lah, ya, oleh Pak Nizar, Mbak Talita dan kawan-kawan. Kita akan terus meliterasi masyarakat, ya, sebagai pengabdian kita pada masyarakat. Pasti akan berkembang itu nanti. Tenang aja itu. Jadi semua masyarakat akan mendapatkan wawasan, pengetahuan supaya antisipasi dari yang namanya penipuan-penipuan. Akan ada update-update modus-modus terbaru dari para penipu, ya kan? Semakin ketat teknologi kita untuk mengamankan, semakin mereka ada aja tuh akalnya untuk nipu. Nah, itu update-update terbarunya akan di-share lah. Nah, semoga kita bisa baca lebih dulu, ya. Jangan sampai kejadian baru baca tuh di Instagramnya. Baru baca, jangan sampai. Nah, jadi dibaca dulu supaya nggak kejadian. Baik, itu dari kami. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Rusidilan. Kami tutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih banyak buat pertanyaan-pertanyaan keren yang sudah teman-teman tanyakan. Untuk yang belum dapat kesempatan dijawabnya pertanyaan kalian, boleh pantengin aja grup White Cylinder ini karena kedepannya akan lebih banyak lagi webinar-webinar yang akan di-share di grup WA. Jadi make sure buat stay tune dan yang belum join boleh join ke grupnya. Linknya ada di kolom chat, ya, teman-teman. Nah,
Linknya ada di grup, ada di kolom chat ya teman-teman. Yang belum join boleh join dulu biar dapat info webinar selanjutnya. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini. Dimohon untuk teman-teman buat menyalakan kamera Zoom ya, nanti supaya bisa di screenshot oleh operator. Untuk pengumuman door prize-nya, pemenangnya akan setelah dokumentasi ya, jadi jangan leave dulu. Kak operator bisa di Baik, saya akan memfoto 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. Senyum ya teman-teman, senyum. 1, 2, 3. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Operator. Selanjutnya, untuk pengumuman pemenang door prize uang dengan total hadiah Rp250.000 untuk 5 orang yang beruntung. Pemenang pertama adalah Kak Salafuddin yang tadi bertanya ke Pak Reza itu. Yang pemenang kedua adalah Tessa Agita. Pemenang ketiga Kak Bobi Mahardika. Pemenang keempat Muhammad Arbani. Pemenang kelima adalah Rifki Junianto Putra. Untuk nama-nama yang barusan saya panggil, dimohon untuk menghubungi admin yang nomornya tertera di poster webinar ya. Untuk pemenang door prize dari yang pengirim saran dan kritik tadi, Muhammad Arbani, sarannya adalah pertama, kampanye edukasi interaktif. Kedua adalah kolaborasi dengan influencer-influencer. Saran ketiga adalah platform interaktif. Selanjutnya adalah konten edukasi berbasis video. Lalu ada pusat bantuan dan konsultasi. Keenam adalah program penghargaan. Ketujuh adalah penyuluhan di sekolah dan universitas. Kedelapan ada kolaborasi dengan platform media sosial. Untuk pemenang yang kedua dari kritik dan saran, Kak Rifki Junianto Putra, sarannya adalah dalam webinar ini bisa melibatkan berbagai pihak seperti pakar keamanan, perusahaan teknologi, dan korban penipuan digital yang mungkin bisa men-share ceritanya, agar kita bisa mengetahui berbagai sudut pandang dan solusi inovatif untuk masalah penipuan digital. Baik, sekali lagi untuk pemenang-pemenang di atas bisa menghubungi nomor admin yang tertera di kolom chat, sudah di-share, supaya bisa dikirimkan hadiahnya dengan format nomor telepon dan nama kalian. Ini untuk yang menang door prize ya, guys.
Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Reza dan Kak Talita Aulia, dan operator serta antusiasme para peserta dan teman-teman sekalian dalam menyimak acara hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kekurangan serta salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk form kritik dan saran ada di kolom chat, ada di grup juga ya guys. Untuk absensi dan klaim sertifikat bisa mengisi forum Google Dokumen dulu ya, yang sudah di-share di kolom chat. Sekarang kita on ball, Mbak. On ball. Mbak, tadi Magnum. Katanya mau ngurangin rokok. Ya namanya ngurangin ke sekali. Baru berapa menit yang lalu ya? Nggak usah alasan. Iya, lupa. Untuk sertifikat nanti bisa setelah teman-teman mengisi bisa dicek Gmail-nya masing-masing akan sudah terkirim. Bisa dicek di kolom spam-nya Gmail kalian. Sertifikat sudah terkirim di sana setelah kalian mengisi form kritik dan saran. Baik, terima kasih sekali lagi untuk antusiasmenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.